Selamat siang, selamat ketemu kembali dalam acara Karedok, Renungan Doktrin. Hari ini hari Jumat tanggal 9 Februari 2024. Seperti biasa saya menyampaikannya di Bintar Sektor 9 Pabrik Air Aksogi. Di luar mobil itu suasananya sedang hujan deras. Kita akan minum air Aksogi. Air Aksogi adalah air kesehatan yang banyak mengandung oksigen. Kita sudah sampai di Keluaran 12 ayat 16 sampai 20. Keluaran 12 ayat 16 sampai 20. Kamu adakanlah pertemuan yang kudus baik pada hari yang pertama maupun pada hari yang ketujuh. Pada hari-hari itu tidak boleh dilakukan pekerjaan apapun, hanya apa yang perlu dimakan setiap orang sajalah yang boleh kamu sediakan. Jadi kamu harus tetap merayakan hari raya makan roti yang tidak beragi, sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukanmu keluar dari tanah Mesir. Maka haruslah kamu rayakan hari ini turun-temurun. Itulah suatu ketetapan untuk selamanya. Dalam bulan pertama, pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang, kamu makanlah roti yang tidak beragi sampai kepada hari yang ke-21 bulan itu, pada waktu petang. 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Sesuatu apapun yang beragi tidak boleh kamu makan. Kamu makanlah roti yang tidak beragi segala tempat kediamanmu. Nah, jadi ini masih terus mengenai bagaimana tulah ke-10 itu dijalankan, ya. Kalau mereka mau selamat, mereka harus ikut apa yang Tuhan perintahkan, ya. Di depan kita sudah tahu bagaimana mereka harus menyembelih domba, ya, dan darahnya itu dioleskan di ambang pintu supaya anak sulung mereka tidak ada yang mati di situ. Dan peristiwa ini itu dipakai Tuhan sebagai hari raya yang kita kenal, itu raya Paskah, ya, di mana raya Paskah itu mereka selain menyembelih domba juga makan roti tidak beragi, ya. Di sini dirincikan bagaimana mereka makannya selama 7 hari, tidak boleh ada ragi di rumahnya. Hari lain ya boleh, ya. Nah, hari etanya 7 hari itu nggak boleh. Nah, kenapa saya begitu? Karena sifat di dalam peristiwa ini adalah sifat yang menyimbolkan, yang menggambarkan bagaimana ragi itu dilambangkan sebagai dosa. Jadi itu nanti akan melambangkan bagaimana Yesus yang mati di kayu salib itu yang tidak berdosa. Jadi biasanya orang kalau menyebut 7 hari itu biasanya itu hari yang komplit, ya, hari yang pas. Itu kalau umumnya. Dan orang Israel harus seperti itu, ya. Kenapa harus taat? Bahkan dikatakan itu hukumannya sangat berat kalau sampai dilanggar, ya. Itu dikatakan 7 hari lamanya, 19, 7 hari lamanya tidak boleh ada ragi dalam rumahmu, sebab setiap orang yang makan sesuatu yang beragi, orang itu harus dilenyapkan dari antara jemaah Israel, baik ia orang asing, baik ia orang asli. Jadi itulah gambaran bagaimana kalau melanggar apa yang Tuhan perintahkan itu memang harus dilenyapkan. Jadi itu ketegasannya. Artinya apa? Bahwa di luar Yesus sebagai gambaran domba Allah itu memang tidak akan ada harapan. Kenapa? Karena Yesus yang akan menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kalau memang tidak mau percaya, ya dosanya kagak dihapuskan, ya tetap dalam dosa, ya lenyaplah nanti ke neraka. Jadi itulah gambaran bagaimana peristiwa tulah ke-10 itu sebagai gambaran nanti yang akan datang sebagai Mesias yang akan mati dikorbankan ke salib demi menebus dosa-dosa kita. Kalau memang tidak mau ditebus, ya hidup dalam dosanya, dosa tetap ada, ya. Tapi secara umum semua manusia itu dosanya sudah dihapus. Siapa yang datang kepadanya, ya dosanya akan terhapus, ya, ditambah Yesus di kayu salib. Nah, jadi itulah
gambaran dari tulah ke-10. Banyak aturan yang mereka jalankan secara fisik, tapi mereka sadar bahwa hal itu adalah gambaran Mesias yang akan datang. Makanya Tuhan menyuruh setiap tahun ya mereka harus merayakan itu sebagai suatu peristiwa yang cukup penting ya bagi orang Israel. Salah satu perayaan hari raya itu ya ini Paskah ya, atau ada disebut Puap Daun nanti, tapi ini Paskahnya yang sangat begitu penting. Bagaimana Puap 10 itulah menggambarkan Yesus sebagai juru selamat yang mati menebus dosa-dosa kita. Itu aja Karedok pada siang hari ini. Sampai jumpa kali akan datang. Selamat siang.